Berjumpa dengan kami berdua bersama dengan Perum PFN dan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pemanfaatan Budaya dalam Jalur Rempah Indonesia dalam acara Spice Up Your Fashion. Saya Willy Kevinda Aditya. Dan saya Rosemary. Bicara tentang rempah Indonesia memang sangat menarik untuk diulas nih Mas Willy. Karena apa? Bahkan dalam rapat koordinasi pengembangan wisata jalur rempah beberapa waktu lalu, sempat dipaparkan arsitek jalur rempah baik data masa lalu hingga rekonstruksi, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, partisipasi publik sebagai diplomasi. Betul banget Mary. Nah, hal ini penting sekali untuk modal pembangunan berkelanjutan masa depan. Seperti halnya industri kuliner, kemudian juga kesehatan, kecantikan, fashion, ritual, film, seni, kria, wisata, dan lain sebagainya. Nah, Mary, bicara tentang jalur rempah masa depan dengan ritual, sesaat lagi kita akan bergabung dengan rekan kita yang sekarang sudah siap bersama dengan Mbak Luki Wijayanti dan juga Mas Agus yang akan berbagi di segmen informasi berikut ini di workshop kali ini. Seperti apa keseruan informasi yang akan mereka sampaikan? Yuk kita nonton bareng-bareng. Baik, untuk acara pagi ini kita akan memulai dengan bincang bersama beberapa narasumber. Dan kita Pak Agus merupakan seorang mantan kepala Museum Negeri ITB dan beliau adalah seorang budayawan. Pak Agus juga merupakan pensiunan atau PNS yang saat ini berkegiatan sehari-hari tetap aktif dan berkarya terus menulis, melukis, mengajar bahasa Kawi luar biasa sekali dan fisiologi di FKIP Universitas Mataram. Beliau juga adalah anggota tim ahli Cagar Budaya NTB dan Wakil Ketua Asosiasi Museum Indonesia Daerah. Pak Agus juga telah menghasilkan berbagai karya, seperti diantaranya adalah Kosmologi Sasak di tahun 2018, kemudian membaca Arsitektur Sasak di tahun 2017. Beliau juga mengeluarkan buku Direktori Masjid Adat di tahun 2013. Sanggar Turi, ini adalah sebuah novel, dan novel yang lainnya juga berjudul Jati Suara di tahun 2018. Agus untuk berbagi ilmu dulu dengan lalu nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu para peserta diskusi yang saya hormati. Saya kebagian mungkin atau membicara tidak banyak kaitannya dengan fashion ya pasti ya. Saya lebih banyak akan bicara tentang apa namanya sejarah dari jalur rempah di Lombok gitu. Mungkin Pulau Lombok ini baru-baru ini menjadi terkenal ya. Ya, karena banyak sekali apa namanya program-program yang dikerjakan di Lombok. Dan saat ini Lombok lagi bersiap-siap untuk MotoGP tahun 2021. Dan tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi memiliki sejarah panjang. Kalau kita bicara Lombok ya, tadi saya katakan saat ini sangat terkenal. Tetapi pada era-era tahun 80-an, era 70-an, kalau kita memperkenalkan diri dari mana, kita bilang dari Lombok, itu pasti dikaitkan dengan Bali. Lombok itu Bali ya. Banyak yang tidak mengenal Lombok ya sebenarnya. Atau mungkin ada saking terkenalnya Senggigi umpamanya pada era tahun 90-an itu kalau kita bilang Lombok, lalu orang berpikir bahwa Lombok itu bagian dari Senggigi. Nah, begitulah kira-kira perkembangan Lombok yang saat ini tiba-tiba menjadi demikian terkenal. Tapi dalam penulisan sejarah masa lalu ya, silakan di apa namanya slide-nya dilanjutkan. Pada penulisan sejarah pada masa lalu ya, Lombok itu banyak tertimbun ya atau tertindih oleh kepentingan-kepentingan penulisan sejarah, terutama kaitannya dengan
penulisan sejarah yang berorientasi pada kekuasaan dan politik. Tetapi sebenarnya kalau kita gali, kalau kita kaji sejarah lebih jauh, ya, bahwa sejarah itu bukan hanya abad 17 dan 18, ya. Orang-orang menyebutnya sebagai awal dari sejarah. Tapi sebenarnya sejarah itu hidup sejak manusia itu ada. Nah, kalau kita kaitkan dengan Lombok, umpamanya kita mencoba melihat sejarah peradaban Lombok. Sebenarnya Lombok ini adalah peradaban tua. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Setiadi Sopandi dari Universitas Indonesia, umpamanya mengatakan bahwa arsitektur lumbung itu yang ada di Lombok itu usia teknologinya adalah 3.500 tahun sebelum Masehi. Kemudian Setiadi Sopandi mencoba membolak-balik gambar lumbung itu, dan itu ternyata kalau lumbungnya dibalik itu persis bentuknya seperti perahu. Itu artinya bahwa tradisi bahari yang membawa kehidupan itu bergulir. Kalau tidak ada tradisi bahari, maka penduduk ini hanya akan ada pada satu titik. Nah, tradisi bahari yang membawa penduduk-penduduk awal Pulau Lombok 3.500 tahun sebelum Masehi. Dan pada bangunan lumbung itu, setelah diteliti, ikatan-ikatannya itu sama, ya, dengan ikatan-ikatan perahu. Kemudian dalam penelitian lain, umpamanya dari Aryo Santos, umpamanya menyebut Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi di Pulau Lombok dan termasuk gunung tertinggi di Indonesia. Disebut sebagai tiang langit. Ini artinya ada tiang peradaban yang ada di sana. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam peta geografis, Lombok ini kalau berada di tengah-tengah Nusantara ini, ya, dengan posisi yang berada antara dua samudra, dan tentu ini memiliki makna strategis dalam pelayaran. Dalam peta lain kita melihat ada peta Wallace umpamanya yang membedakan antara wilayah flora dan fauna. Wilayah timur dengan barat itu batasnya di Pulau Lombok. Kemudian dari peta yang kita lihat dari peta penghasil rempah, mulai dari timur garis Wallace ini adalah penghasil cengkeh dan pala. Sebelah barat garis Wallace adalah penghasil lada. Nah, ini adalah bentuk dari bagaimana keterkaitan kalau kita berbicara tradisi rempah atau jalur rempah, maka seluruh Indonesia ini adalah jalur rempah yang dihubungkan tidak hanya karena sebagai jalur pelayaran, tetapi sebagai jalur komoditi. Kalau tidak lengkap komoditinya, kalau tidak mengambil dari ujung timur Nusantara ini sampai ujung barat Nusantara. Lanjut. Nah, kalau kita melihat lintasan sejarah Lombok, ya kira-kira seperti ini, yang nanti dia akan berkaitan dengan istilahnya kemajuan peradaban yang mempengaruhi antara satu bangsa dengan bangsa lain. Sehingga tampak sekali bagaimana garis-garis pola migrasi dan era-era yang menunjukkan peradaban itu berkembang. Jadi mulai dari 3.500 tahun saya katakan tadi, kemudian pada milenium pertama sebelum Masehi itu tradisi Tabon dan tradisi Gerabah Sanhui Kalani. Yang itu artinya kita sudah, atau masyarakat Lombok sudah memiliki hubungan dengan masyarakat-masyarakat di Asia Tengah, di Cina dan sebagainya. Kemudian pada abad ke-7 ada migrasi bangsa Champa yang membawa Islam. Kemudian pada abad ke-12 mulai ada migrasi dari Jawa dan beberapa dalam beberapa periode. Kemudian abad 14 dan 16 ini pada zaman penjelajahan barat ke Nusantara ini,
Portugis sempat masuk, yang menemukan pertama kali Lombok, ya, desa Lombok namanya pada waktu itu. Desa Lombok ini sendiri berkembang sejak meletusnya Samalas. Nah, desa Lombok ini banyak dikunjungi, ya, nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Kemudian pada abad ke-17 VOC kemudian menerapkan politik adu domba yang melahirkan perjanjian Bongaya. Kemudian ini yang menyebabkan kemudian ada pemisah antara garis timur dan garis barat dalam pengembangan sistem ekonomi maupun sistem politiknya. Kemudian abad ke-18 pemerintah Hindia Belanda mengukuhkan kekuasaannya di seluruh Indonesia Timur. Dan pada abad ke-19 akhir pada tahun 1894 secara langsung Belanda berkuasa di Pulau Lombok. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan dengan garis walas itu, yang sama-sama kita pahami pasti semua. Lanjut. Nah, ini dia garis walas yang dikorelasikan dengan garis penghasil rempah. Lanjut. Nah, hingga saat ini masyarakat atau Pulau Lombok ini masih dikenal sebagai penghasil rempah, penghasil cengkeh. Dan hampir merata di kawasan Lombok Utara itu, yang pada ketinggian tertentu dengan suhu tertentu yang menghasilkan cengkeh dan pala. Tapi di daerah lain, di daerah yang beriklim lebih panas, ya, itu menghasilkan jenis-jenis rempah yang lain, seperti ada istilahnya cabai Jawa, atau kalau di Lombok namanya sebir tandan, saya tidak tahu istilahnya itu, ya, tapi cabai Jawa, atau mungkin kemudian ada kunyit, ada jahe luar biasa, dia terkenal sampai sekarang. Lombok ini terkenal sebagai penghasil jahe merah umpamanya. Ini sesuatu yang sangat digemari, tidak hanya oleh pedagang pada masa lalu, tetapi memang hingga sampai saat ini. Bahkan ada satu jenis rempah yang orang-orang sekarang tidak mengenalnya, namanya rengga. Tetapi orang-orang Belanda dulu sangat suka makan rengga itu. Jadi ada semacam rempah yang kecil-kecil bijinya, kemudian itu kalau dimakan hangat dan aroma mulut menjadi harum. Ini paling banyak dicari pada zaman itu. Sampai sekarang rempah yang namanya rengga ini juga masih sangat banyak tersebar. Kemudian masyarakat Sasak, tadi Bu Luki sudah banyak berbicara tentang bagaimana tradisi. Tapi sebenarnya masyarakat Sasak ini memandang dirinya itu berdasarkan cermin alam. Nah, karena dia memandang dirinya berdasarkan cermin alam, maka banyak ritual yang dilakukan. Dalam setiap kegiatan itu pasti dimulai dengan ritual. Sehingga konsepnya masyarakat Sasak mengatakan segala sesuatunya harus dilaksanakan pada waktunya dan pada tempatnya. Jadi tidak boleh sembarang dilakukan. Nah, sehingga kalau tadi ada upacara menenun dari Bu Luki umpamanya, itu tempatnya pun disteril, dalam konteks bukan steril dalam arti higienis, ya, tetapi tidak boleh ada orang yang melalui tempat itu sehingga upacaranya tidak terganggu, dan orang yang lewat itu sendiri bisa terganggu kalau dia melewati tempat-tempat sakral yang sudah digunakan untuk ritual. Seperti yang tadi Bu Luki katakan, bahwa rempah bagi masyarakat Sasak itu tidak hanya menjadi pelengkap bumbu masak, terutama pada acara-acara besar. Jadi kalau kita bicara tentang bumbu di Lombok ini, ada disebut dengan bumbu belik dan bumbu kode, ya. Kalau bumbu belik itu seluruh jenis rempah itu masuk, ya. Sehingga tidak tahu bagaimana prosesnya hingga melahirkan satu cita rasa yang khas. Jadi ada rasa yang kalau orang menyebutnya pedas, ya. Pedas itu sebenarnya bukan hanya dari Lombok, ya, dari cabai.
tetapi dari rempah yang banyak digunakan. Sehingga kalau orang bikin bumbu besar, itu rempahnya sudah tahu dia berapa takarannya, sehingga untuk bisa menghasilkan cita rasa yang pas untuk tamunya. Kemudian kalau bumbu kode atau bumbu kecil itu ya bumbu sehari-hari yang jarang menghadirkan rempah kalau pada bumbu kode. Tetapi juga rempah-rempah ini digunakan tidak hanya ya seperti tadi sebagai bahan pewarna, tetapi juga sebagai bahan kecantikan. Orang Sasak bilang dulu beboreh. Ya, beboreh itu artinya kalau sekarang lulur. Jadi orang pergi ke spa untuk beboreh, untuk berlulur. Kalau zaman dulu sudah ada sebenarnya boreh itu. Kemudian untuk songgah atau loloh itu jamu. Ini orang-orang Sasak sangat pandai membuat berbagai jenis songgah. Ada songgah untuk perempuan, ada songgah untuk laki-laki, ada jamu untuk anak-anak. Begitu juga boreh tadi yang saya katakan lulur, itu ada khusus lulur untuk bayi, ada khusus lulur untuk gadis, ada lulur untuk orang yang baru melahirkan, dan semua itu menggunakan rempah sebagai bahan utamanya. Kemudian di samping itu rempah juga digunakan sebagai pewarna yang sampai sekarang ya para pelukis juga termasuk Bu Luki coba-coba menggunakan warna-warna dari rempah untuk sebagai pewarna di dalam lukisannya. Saya sendiri pernah mencoba untuk membuat karya-karya dari pewarna alam, dan ternyata itu jauh lebih kuat warnanya dibandingkan dengan warna-warna sintetik. Kemudian berikutnya adalah untuk kelengkapan dalam ritual-ritual tradisi. Kalau kita bicara tadi tradisi itu, jadi seluruh rangkaian kegiatan masyarakat Sasak itu mesti diawali dengan tradisi, dengan ritual, dan diakhiri juga dengan ritual. Dan ritual ini tergantung pada ritual apa yang akan dilakukan, sehingga melahirkan atau harus menghadirkan seperangkat seperangkat, kalau orang Sasak bilang andang-andang ya, persyaratan yang di dalamnya menghadirkan jenis rempah tertentu. Jadi kalau ada umpamanya ritual gawe ya, ritual kematian, itu jenis rempahnya berbeda. Kalau ritual untuk anak yang baru lahir, rempahnya berbeda. Begitu juga kalau ritual tenun. Nah, sehingga kita katakan secara keseluruhan keluarga Sasak itu selalu memiliki stok rempah. Dan untuk itu mereka memiliki satu perangkat yang disebut dengan ceraken. Jadi setiap rumah itu pasti punya ceraken. Ceraken itu isinya ada 9 jenis rempah, ada 9 kotak, dan 9 ini harus ada karena berkaitan dengan daur hidup dan kematian. Jadi ini yang sehari-hari dilakukan oleh orang Sasak hingga saat ini. Lanjut. Silakan. Nah, ini ini perkembangan pelabuhan. Kalau tadi kita mencoba melihat secara umum. Kemudian secara lebih detail kita melihat bahwa sejak Samalas ya, sejak meletusnya Gunung Rinjani itu tahun 1257, itu penduduk yang tadinya berpusat di daerah-daerah pegunungan yang di atas itu terpaksa melarikan diri dan mulai mendekati pantai. Nah, dari terkonsentrasi di satu lokasi yang mereka namakan dengan Desa Lombok pada tahun 1257. Nah, sejak saat itu ketika mulai ada kehidupan yang kelihatan di sana, maka Lombok ini menjadi tempat persinggahan. Kalau tadi Mbak Luki mengatakan Amben gitu ya, Amben itu tempat singgah. Tapi Lombok itu sejak dulu sudah menjadi Amben, tidak saja Ampenan.
Kalau di dalam naskah-naskah kuno, kebetulan saya pengkaji naskah kuno, banyak sekali di dalam setiap naskah ada istilah anakoda. Anakoda ini maksudnya adalah nahoda yang singgah di Pulau Lombok untuk berbagai keperluan. Ada yang ngambil air atau mungkin untuk menjajakan dagangannya dan sebagainya. Ini anakoda, mulai kemudian anakoda berkembang menjadi saudagar. Mulai saudagar berkembang. Itu sejak abad ke-13. Pada saat yang sama, abad ke-13 itu berkembang pelabuhan Carik di Lombok Utara. Ini sebagai pelabuhan komoditi. Banyak sekali komoditi dari Lombok ini yang dibawa pada awalnya oleh para pedagang Cina, pedagang Arab, dan pedagang India sebelum pedagang Belanda masuk. Jadi kira-kira orang Barat, orang Eropa itu berkenalan dengan rempah Nusantara ini dari Cina dan Arab, sebab Arab jauh lebih dahulu memiliki riwayat perdagangan dengan Lombok termasuk Cina. Kemudian pada abad ke-17, tadi Mbak Luki sempat menyinggung, dari Jakarta, dari Batavia, dari gubernur jenderalnya itu sudah mulai mendesain Ampenan ini sebagai kota pelabuhan. Walaupun pada waktu itu kawasan dari Bali ke timur ya, itu masih ada perebutan wilayah yang tadi saya ceritakan di awal. Ada perjanjian Bongaya yang menyebabkan orang Bali hanya sampai di Pulau Lombok, Sumbawa. Ini produk rekayasa politik. Nah, akibatnya produk-produk rempah pada era sebelum abad ke-17 itu dikuasai diatasnamakan. Kalau istilahnya sekarang surat keterangan asal ekspornya, SKA-nya itu tidak ada terbit dari Lombok, tapi dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bali. Itu yang menyebabkan kemudian rempah Lombok diklaim menjadi rempahnya dari Karangasem. Itu kalau kita lihat peta, nanti ada peta tentang rekonstruksi jalur rempah. Nah, pada abad ke-17 itu mulai terkenal ya, Ampenan ini sebagai pelabuhan komoditi hasil bumi yang terkenal sekali sejak zaman Belanda. Itu adalah komoditi tembakau, komoditi beras ya, itu sangat terkenal. Komoditi bawang ya, yang ya sampai era tahun 70-an saya masih bisa, 60-an saya masih bisa menikmati bagaimana hidupnya perdagangan melalui pelabuhan Ampenan. Tapi tahun 70 pelabuhan itu dipindah ke Lembar. Nah, bahkan sah bandar pertama yang ditunjuk sebagai penguasa pelabuhan di Ampenan itu adalah justru orang Arab, namanya Sayyid Abdurrahman. Lanjut. Nah, ini kira-kira perkembangan Ampenan yang tadi saya katakan sejak abad 17. Kemudian dia menjadi pintu gerbang Lombok dalam perdagangan dunia. Jadi sejak abad ke-17 itu sebenarnya perdagangan di Ampenan itu sudah sangat maju dan menjadi melahirkan satu kota baru. Sehingga kemudian setelah tahun 1894 ketika Belanda secara langsung mengambil alih kekuasaan dari Karangasem, lalu Belanda menata kota itu kembali. Hingga orang-orang yang dikatakan sebagai warga negara kelas 1, yaitu pada waktu itu Cina yang menempati ruang-ruang yang depan. Jadi sehingga banyak toko-toko yang di depan di Ampenan itu miliknya Cina. Pada kawasan-kawasan yang agak belakang baru diberikan kepada Arab. Hingga jelas bahkan kalau kita sekarang masuk ke Ampenan itu aneh gitu ya. Kampung Melayu isinya Arab. Kampung Arab isinya Cina. Ya. Bahasanya kalau orang Arab bahasa prokamnya itu bahasa Cina. Kalau orang Cina bahasa prokamnya itu bahasa Arab gitu ya, dialek Arab. Nah, seperti itulah keadaan kota Ampenan mulai dari abad ke-17 berkembang, kemudian menjadi
kota pelabuhan sejak kekuasaan Belanda, kemudian sampai era tahun 69 menjadi kota pelabuhan dan sekarang menjadi kota tua. Ya, gambar di sebelah ini aktivitas Ampenan pada pada tahun 1895. Ini dermaganya, ya, pada yang gambar di bawah itu dermaga Ampenan pada tahun 1895. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi 20 titik awal rekonstruksi jalur rempah, ya, yang ditulis di situ pada nomor 6 itu Karangasem. Ya, sebenarnya dalam peta ini tertutup karena Karangasem oleh kekuasaan Karangasem, karena pada waktu itu Lombok sempat menjadi pasal dari Karangasem, kemudian baru berkembang kerajaan Karangasem Lombok gitu. Hingga ini menjadi kekuasaan mereka, sehingga kita tertutup sampai tahun 1894. Lanjut. Nah, ini kunjungan Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1895, disambut oleh orang-orang Sasak karena merasa terbebas dari tekanan Karangasem. Dan kemudian bahkan kalau orang-orang tua sekarang, kalau 17 Agustus dia bilang keramaian Meraja Kuning. Meraja Kuning itu artinya merayakan hari ulang tahunnya Ratu Wilhelmina gitu. Saya kemudian lanjut, masih ada satu slide lagi. Ini existing kota tua Ampenan yang tadi diceritakan oleh Mbak Luki. Keadaan Pantai Ampenan itu sisa-sisa tonggak dermaga, yang di bawahnya adalah kondisi Pantai Ampenan sekarang. Ini sisa-sisa bangunan tua yang semakin tua dan akan menjadi rapuh kalau kita tidak perhatikan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Agus. Dari banyak ini pelajaran yang berharga sekali, informasi yang sangat penting untuk kita bisa memahami bagaimana jalur rempah di negara kita, dan terutama juga bagaimana rempah itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting ya Pak di antara masyarakat adat Sasak, ada Ceraken tadi ya Pak ya. Ceraken. 9 lalu ada. Ya, harus punya. Kembali lagi menyambung dari yang disampaikan oleh Ibu Luki tadi. Ternyata memang rempah ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita mungkin di masyarakat modern ya buat masak gitu ya. Tapi ternyata di masa lalu di masyarakat tradisional, bahkan di masyarakat adat, rempah itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Kembali lagi tadi saya sampaikan dari lahir sampai ke liang lahat rupanya ya, jadi dari from cradle to grave. Nah, ini seru banget, saya sebetulnya udah banyak sekali pertanyaan, tapi ternyata teman-teman yang ikutan dalam kegiatan workshop diskusi kita pagi ini juga ada beberapa yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi mungkin saya sampaikan dulu pertanyaan ini ditujukannya untuk sebetulnya masyarakat adat. Kalau saya boleh highlight sedikit, kalau kita ingin, kan sekarang yang lagi banyak digaungkan dan kita coba banyak promosikan di seluruh dunia bahkan adalah laku hidup lestari, sustainable living ya Bapak dan Ibu, di mana kita semua banyak belajar dari masyarakat adat karena memang mereka sangat dekat dengan alam, dan semua yang mereka lakukan itu dari kehidupan sehari-harinya sangat-sangat sustainable begitu. Nah, dari Pak Agus yang memang banyak berkecimpung dalam bidang ini, apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh masyarakat adat, terutama masyarakat adat Sasak, untuk dia bisa mempertahankan atau menjaga dan merawat agar rempah ini tetap ada. Kalau kita kan dulu pernah dengar juga, ada beberapa jenis jagung yang mungkin saat ini tidak semua jenis jagung ada di Indonesia misalnya, dan kita coba mengumpulkan lagi. Nah, saya ingin mungkin Bapak dan Ibu bisa berbagi bagaimana
masyarakat adat Sasak itu merawat rempah-rempah mereka sehingga anak keturunannya sampai hari ini masih bisa merasakan manfaat dari rempah. Saya coba ya. Monggo Pak. Bagaimana masyarakat Sasak ya, masyarakat adat ya, mempertahankan, yang pertama mempertahankan rempah sebagai apa namanya, sebagai komoditi apa namanya alamnya. Dan tentu ini berkaitan dengan pemikiran kosmologis ini yang harus kita tetap pertahankan, bahwa apapun yang kita lakukan itu, apapun yang akan kita lestarikan, kalau ritualnya tidak hidup, itu pasti dia akan mati. Kita bicara tentang apa sekarang umpamanya tradisi laut, tapi ritual laut tidak kita lakukan, maka tradisi itu akan mati dan akan berkembang menjadi laut biasa seperti lautnya orang lain. Tapi persoalannya kita akan berhadapan dengan beberapa dengan permainan stigma ya, bahwa adat dengan agama ini tantangan ya. Ada adat yang sangat kuat, sementara ada stigma lain yang dikembangkan, yaitu ada istilahnya tidak sesuai dengan ajaran agama umpamanya. Ini persoalan yang harus kita agak cermati sekarang. Kemudian bagaimana masyarakat sendiri mempertahankan rempah, karena rempah itu adalah alam. Apapun sebenarnya yang yang tumbuh dari atas bumi, ya orang Sasak menyebut bumi itu bumi Sasak ini pasti memiliki khasiat, pasti memiliki manfaat, maka itu harus dijaga. Dan ketika sesuatu itu hadir di dalam sebuah ritual atau di dalam satu komposisi, apakah itu komposisi tadi yang kita katakan ramuan atau komposisi bumbu, maka kehadirannya adalah kehadiran rempah. Sebab ada aroma yang dihasilkan, ada rasa yang dihasilkan, dan ini yang dijaga oleh masyarakat Sasak. Sehingga kalau masyarakat tradisi di kawasan Gunung Rinjani umpamanya, dia sangat menjaga setiap jenis biota yang ada di tempatnya, sehingga dikatakan dalam satu konsep ya, konsep mereka menyebutnya hidup itu satu, hidup supuk katanya, sehingga ada makhluk kecil pun sama hak hidupnya dengan makhluk yang sebesar raksasa, sama hak hidupnya karena hidup itu satu. Nah, inilah yang dijaga dengan ritual. Sehingga kalau orang mau ke hutan ada ritualnya, orang mau naik gunung ada ritualnya, orang mau membersihkan sawah saja, bahkan itu membersihkan rumput itu ada ritualnya. Nah, sehingga apapun yang kalau kita mau melestarikan sesuatu, maka ritualnya harus dikuatkan. Nah, dalam kaitannya dengan rempah umpamanya, ritual ini membutuhkan rempah itu. Ada, tadi saya sudah sampaikan, ada ritual tertentu yang mengharuskan untuk menghadirkan rempah tertentu. Jadi setiap rumah harus memiliki ceraken itu yang berisi 9 jenis rempah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, upaya-upaya lain yang dilakukan adalah bagaimana mentransformasi ini melalui tradisi literasi. Zaman dulu literasi itu hidup, justru hidup. Zaman dulu, zaman nenek moyang kita, itu melalui tulisan-tulisan yang ada kita jumpai sekarang di naskah kuno. Ada di dalam naskah kuno itu ada jenis ramuan, ada pengobatan, kemudian bahkan saya banyak menemukan istilah-istilah etnobotani ya pada naskah-naskah kuno. Jadi tradisi literasi ini harus dikembangkan untuk melestarikan itu. Dan harus ada upaya ya untuk menjaga keseimbangan alam.
sekarang ini banyak pohon-pohon penanda alam yang sudah punah, ya, sehingga kita sudah tidak lagi bisa memprediksi alam, kapan munculnya angin, kapan hujan, kapan ini, karena tanda-tanda alam itu sudah banyak yang hilang. Nah, sehingga mungkin kaitannya dengan tradisi atau jalur rempah tradisi bahari ini tidak hanya melihat rempahnya, tetapi keseluruhan sistem yang menyebabkan rempah itu eksis. Nah, keseluruhan sistem ini ya mulai dari bagaimana flora fauna pendukungnya, sehingga suhu pada daerah rempah itu masih bisa dipertahankan. Kalau semua kayu kemudian ditebang, suhunya menurun, ya pasti cengkeh akan mulai menurun juga produknya. Saya kira demikian. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Ya, kalau saya boleh merangkum sedikit dari penjelasannya tadi, berarti ya, memang ya, masyarakat adat Sasak berusaha melestarikan rempahnya lewat menjaga ritual adat, kemudian juga melakukan literasi untuk generasi penerusnya, lalu memang perlu ada upaya untuk menjaga keseimbangan alamnya Pak ya. Kita masyarakat yang pihak dari luar gitu untuk bisa ikut mengapresiasi, tapi juga tidak terlalu. Dari Pak Agus sendiri bagaimana? Ada tambahan Pak? Satu catatan saya dalam kaitannya dengan pengembangan kebudayaan. Jangan sampai kita tumpang tindih dengan pariwisata. Kita harus membuat ini ada prioritas. Yang kita mau prioritaskan sekarang, apakah pendidikannya atau pariwisatanya. Nah, persoalannya sekarang adalah kita dibangkitkan semangat berbudayanya, tapi hanya sebagai jualan. Sehingga kita berbudaya untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Ini kalau konteks pariwisata. Nah, sehingga mestinya sejalan antara upaya-upaya hulu dengan upaya hilir. Bagaimana kita jadikan budaya ini internalisasi dulu di dalam diri masyarakatnya, baru itu dipublis gitu ya. Sementara ini kalau saya mengistilahkan seperti orang pesta ya. Orang pesta masakannya belum ada, makanannya belum siap, belum dihitung, belum ditotal, kita sudah nyebar undangan ke seluruh dunia. Sementara yang mau kita sajikan belum kita siapkan. Nah, sehingga dalam konteks ini, konteks pembangunan atau konteks pariwisata ya, saya katakan melalui jalur rempah ini harus jangan sampai kita tersesat lagi gitu ya. Jadi dua-duanya kita harus siapkan hulunya, siapkan hilirnya. Kita memperjuangkan jalur rempah, tetapi ini secara teori, orang-orang akademik akan bicara begitu. Tetapi ketika dia datang ke lokasi, mana dia tempat cengkeh, mana tempat pala, mana teman-temannya Bu Luki yang menenun dengan benang-benang tradisi, bukan benang-benang pabrik gitu. Nah, begitu juga sekarang kalau kita cari mana dia tenunan-tenunan ritual itu masih ada enggak gitu. Karena kita berhadapan dengan kondisi peradaban yang tadi saya katakan ada stigma. Nah, ini yang kita harus persiapkan sekarang. Bagaimana kita bisa mengembangkan konsep jalur rempah ini sebagai karakter bangsa kita. Saya kira itu Bu Trisha. Ya, ini waktunya sangat mepet sekali dan sebelum menutup acara saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Luki Wijayanti, juga kepada Ibu. Terima kasih banyak, kami belajar banyak dari Ibu dan Bapak pagi ini. Semoga teman-teman semua juga merasakan hal yang sama. Kami mohon maaf lahir dan batin apabila ada yang kurang berkenan dari penyelenggaraan pagi ini. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada rekan saya, yaitu Willy dan Rosemary.
Luar biasa Wow. banget. Ternyata Betul. ini ritual di suku Sasak ini dengan motif tenun ini tidak bisa dipisahkan begitu saja, Mary. Betul banget Mas Willy, kita jadi semakin cinta nih dengan kekayaan budaya kita. Nah, tanpa terasa kita harus pamit sesaat. Untuk itu kita bertemu